Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Zahra Purwita Nintias dengan NPM 204230067 dengan mata kuliah Pengembangan Pembelajaran IPS di SD dengan dosen Dr. Tio Gustri Satria, Magister Pendidikan. Halo teman-teman semuanya, kembali lagi bersama saya dengan topik yang berbeda hari ini, yaitu analisis model, pendekatan, metode, dan juga teknik pembelajaran berdasarkan scientific, project-based learning, dan juga deep learning. Apa saja videonya dan pembahasannya? Mari kita simak bersama-sama. Jadi teman-teman, terdapat 3 poin yang akan kita bahas pada video pembelajaran kali ini. Yang pertama, ada analisis model pendekatan, strategi, metode, dan teknik pembelajaran dari scientific. Yang kedua, itu ada PBL atau Project Based Learning, dan yang terakhir itu ada Deep Learning. Kita masuk pada pembahasan yang pertama, yaitu scientific. Apa yang dimaksud dengan saintifik, teman-teman? Jadi, pendekatan saintifik itu adalah pendekatan pembelajaran yang menekankan pada proses pencarian pengetahuan melalui langkah-langkah ilmiah. Jadi, dalam pembelajaran IPS SD, pendekatan saintifik ini bertujuan agar para peserta didik itu dapat membangun konsep dan juga hukum. Nah, dalam pendekatan saintifik ini terdapat 5 unsur penting, yakni yang pertama yaitu ada 5M, teman-teman. Ada 1 yaitu mengamati, kemudian ada menanya, mengumpulkan informasi, kemudian ada mengelola informasi, dan juga mengkomunikasikan. Perlu diingat ya teman-teman, dalam saintifik, 5 unsur tersebut menjadi pondasi utama dalam pendekatan saintifik. Selanjutnya teman-teman, adakah komponen penting dalam pendekatan saintifik? Pastinya ada. Yang pertama itu ada model pembelajaran. Nah, dalam pendekatan saintifik terdapat 2 model pembelajaran yang dapat diterapkan. Yang pertama itu ada discovery learning atau berbasis penemuan, dan yang kedua itu ada inquiry. Nah, dalam model pembelajaran discovery learning atau penemuan ini, para peserta didik itu didorong untuk menemukan sendiri bagaimana konsep-konsep IPS itu seperti keberagaman, interaksi sosial, dan juga beberapa sejarah lokal. Selanjutnya, ada komponen strategi. Nah, strategi dalam pendekatan saintifik ini ada induktif dan juga deduktif. Nah, induktif ini berdasarkan dari fakta, sedangkan deduktif itu berdasarkan konsep umum ke contoh. Nah, misalnya melalui dari observasi kehidupan sehari-hari, yaitu ini termasuk ke dalam induktif ya teman-teman. Sedangkan untuk yang deduktif itu adalah untuk memahami bagaimana konsep ekonomi itu sendiri. Komponen selanjutnya dari pendekatan saintifik itu ada pendekatan. Nah, dalam komponen pendekatan ini, saintifik menggunakan pendekatan saintifik itu sendiri, teman-teman. Seperti yang sudah saya jelaskan tadi, terdapat 5 unsur penting dari mengamati, menanya, mengelola informasi atau mengumpulkan informasi, dan juga mengkomunikasikan informasi. Nah, dari pendekatan saintifik ini juga menggunakan teknik LKS, yakni lembar kerja siswa, untuk mengorganisasi hasil temuan atau penelitian mereka. Nah, yang terakhir komponennya yaitu metode. Dalam pendekatan saintifik ini menggunakan metode observasi atau mengamati. Nah, mengamati ini baik dari lingkungan sekitar, masyarakat, baik itu juga peninggalan sejarah atau juga aktivitas ekonomi. Selanjutnya ada juga metode selain dari observasi itu ada metode diskusi atau metode tanya jawab. Jadi di sini metode diskusi ini ada tanya jawab, diskusi kelompok, atau debat sederhana tentang isu sosial atau lokal atau sejarah lokal ya teman-teman.
Selanjutnya kita masuk ke topik yang kedua, itu ada Project Based Learning atau yang kita kenal sebagai sebutan PBL. Apa yang dimaksud dengan PBL atau Project Based Learning? Jadi teman-teman, PBL adalah model pembelajaran yang menempatkan siswa atau peserta didik itu sebagai pusat pembelajaran di mana mereka itu mengerjakan proyek dalam jangka waktu tertentu untuk menjawab pertanyaan dan juga masalah nyata atau tantangan otentik. Jadi, PBL ini atau Project Based Learning ini sangat relevan digunakan dalam pembelajaran IPS di SD karena untuk menyediakan kompleks atau konten yang nyata bagi isu-isu sosial yang perlu dikembangkan atau dibahas bagi para peserta didik di SD. Apa saja yang menjadi komponen penting dalam PBL? Yang pertama itu ada metode. Jadi, terdapat beberapa metode, salah satunya itu ada metode proyek, di mana para peserta didik itu merancang dan melaksanakan proyek, misalnya itu membuat materi sederhana tentang film dokumenter mengangkat dari kisah sejarah lokal. Selanjutnya ada metode presentasi. Jadi, para peserta didik itu mempresentasikan hasil penelitian dan juga analisis mereka tentang berbagai masalah yang telah mereka pecahkan bersama-sama. Komponen selanjutnya itu adalah teknik. Nah, teknik ini adalah pembentukan kelompok yang kolaboratif, penentuan pertanyaan pemandu yang sangat relevan digunakan untuk para siswa di SD dan juga menggunakan penilaian proyek yang pastinya jelas dan terstruktur. Komponen selanjutnya teman-teman yakni ada pendekatan. Jadi pendekatan dalam PBL atau Project Based Learning ini menggunakan pendekatan konstruktivisme yang dimana para peserta didik itu melakukan pengetahuan secara aktif melalui pengalaman proyek yang nyata dan juga bermakna. Selanjutnya ada komponen strategi. Dari PBL ini menggunakan strategi pembelajaran berbasis masalah pastinya yang kita kenal sebagai problem based learning atau based learning ya. Jadi di mana para peserta didik itu memecahkan suatu masalah dan mereka mengamati masalah itu dan kemudian memberikan solusi pada permasalahan yang sedang mereka teliti. Karena proyek PBL ini Problem Based Learning itu seringkali berakar dari masalah atau juga tantangan sosial yang harus dipecahkan. Dan juga terdapat strategi kolaboratif yang sangat ditekankan. Jadi selain mereka memecahkan masalah, itu juga diperlukan kolaboratif antar siswa sehingga mereka dapat menyelesaikan PBL, Problem Based Learning itu dengan baik. Poin yang ketiga itu ada pembelajaran deep learning. Deep learning atau pembelajaran mendalam. Jadi, deep learning ini merupakan konteks pendidikan yang mengacu pada pencapaian kompetensi abad 21 melalui pemahaman konsep yang mendalam, jadi bukan sekedar hafalan ya teman-teman. Jadi deep learning ini suatu kemampuan mengaplikasikannya dalam berbagai situasi. Dan deep learning ini tidak sekadar pembelajaran yang mendalam tetapi juga bermakna. Dan deep learning ini berfokus pada 6 kompetensi global, yakni ada karakter, ada kewarganegaraan, ada kolaborasi, kemudian ada komunikasi, kemudian ada kreatif, serta yang terakhir itu ada berpikir kritis atau critical thinking. Teman-teman, perlu kita garis bawahi bahwasanya dari 6C itu merupakan pondasi dari pembelajaran bermakna atau deep learning.
Selanjutnya, kita akan membahas komponen penting dalam pembelajaran deep learning atau pembelajaran yang mendalam. Komponen penting yang pertama itu ada pendekatan. Nah, pendekatan dari deep learning ini adalah pendekatan holistik dan juga kontekstual, yang dimana mengaitkan materi IPS dengan kehidupan nyata para siswa. Dan juga ada tantangan lokal, dan juga bisa jadi isu-isu global yang berorientasi pada pengembangan keterampilan abad ke-21. Komponen selanjutnya itu ada strategi. Strategi dalam deep learning ini adalah berorientasi pada kompetensi yang menekankan pada kedalaman pemahaman para peserta didik, yang dimana strategi yang berfokus ini pada resolusi masalah dan pengambilan keputusan. Komponen penting selanjutnya itu ada metode. Metode dalam deep learning ini ada beberapa metode. Yang pertama itu ada metode diskusi. Misalnya ini mengembangkan komunikasi, berpikir kritis tentang isu-isu global. Dan juga terdapat metode kajian khusus, yakni untuk memahami kompleksitas masalah sosial. Selanjutnya ada metode refleksi. Metode ini digunakan untuk mengembangkan karakter dan kewarganegaraan. Komponen selanjutnya itu ada teknik. Teknik dalam deep learning ini menggunakan sumber primer dan sekunder dari berbagai perspektif untuk berpikir kritis dan juga pastinya untuk kewarganegaraan. Dari pembelajaran deep learning ini semuanya kembali berfokus kepada 6C yang menjadi fondasi utama dalam DL atau deep learning. Dari beberapa materi yang sudah saya sampaikan tadi, dapat kita simpulkan. Yang pertama itu kesimpulan dari pendekatan saintifik, yakni fokus utama dari pendekatan saintifik ini adalah proses ilmiah, yakni ada 5 unsur. Yang pertama ada unsur mengamati, menanya, mendapatkan informasi, mengelola informasi, dan juga mengkomunikasikan informasi. Pendekatan saintifik ini, peran dalam pembelajarannya adalah menyediakan metode atau langkah terstruktur untuk melakukan investigasi dan membangun pengetahuan tentang isu-isu global. Kemudian kesimpulan yang dapat kita ambil dalam pembelajaran PBL atau Project Based Learning, yang pertama itu fokus utamanya adalah proyek yang otentik, di mana para peserta didik itu menyelesaikan masalah atau tantangan nyata dalam jangka waktu yang telah ditentukan untuk menghasilkan suatu produk. Dan dalam PBL ini, peran pembelajarannya yaitu menyediakan metode atau langkah untuk menerapkan proses saintifik dan juga konten IPS dalam konteks kehidupan nyata para peserta didik. Jadi ini untuk menumbuhkan rasa minat untuk membangun minat dalam diri peserta didik dan juga untuk keterlibatan para peserta didik. Kesimpulan selanjutnya itu dari pembelajaran bermakna atau mendalam, yakni dari deep learning. Fokus utamanya itu dari kompetensi abad ke-21 tentang unsur 6K yang sangat penting tadi, yakni ada karakter, kewarganegaraan, kolaborasi, komunikasi, kreatif, dan berpikir kritis atau critical thinking. Dalam deep learning ini peran dalam pembelajarannya yaitu menyediakan tujuan akhir atau filosofi pembelajaran, yakni agar para peserta didik tidak hanya sekedar tahu tetapi juga mampu menggunakan pengetahuan IPS, ilmu pengetahuan sosial mereka untuk dapat berperan aktif dan berpikir kritis di kalangan masyarakat. Teman-teman, mungkin hanya itu beberapa poin penting yang dapat saya sampaikan mengenai pembelajaran atau pendekatan dari saintifik, BBL, PBL, Project Based Learning, dan juga Deep Learning.
Apabila terdapat kekurangan dan kesalahan kata, penyampaian, dan sikap saya memohon maaf. Hanya itu yang dapat saya sampaikan. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya.